Seorang tukang ojek tanpa sengaja terlibat dalam konflik dengan seorang polisi karena ingin membela seorang wanita. Siapa sangka, peristiwa itu justru mengubah jalan hidup mereka bertiga. Bagaimana akhirnya? Sore itu, langit jingga mulai menyelimuti kota. Angin sepau-sepau berhembus lembut, menggoyangkan dedaunan di sepanjang jalanan dekat taman kota. Arul, seorang pria muda yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek online, baru saja menyelesaikan satu orderan dan memutuskan beristirahat sejenak di bawah pohon rindang. Ia mengusap peluh di dahinya, menikmati momen tenang sebelum kembali menarik penumpang. Namun, ketenangannya terusik ketika suara pertengkaran terdengar tidak jauh darinya. Di tepi taman, seorang pria berseragam polisi tampak berbicara dengan nada tinggi kepada seorang wanita muda. Arul dapat melihat ekspresi ketakutan di wajah wanita itu, yang jelas-jelas merasa tertekan. Pria berseragam itu bukan sekadar berbicara, tetapi juga menunjuk-nunjuk dengan gerakan kasar, seolah sedang menginterogasi seorang penjahat. Orang-orang yang sedang duduk santai di taman hanya melirik sekilas, enggan ikut campur. Namun, bagi Arul, ada sesuatu yang tidak beres. Wanita itu, yang belakangan diketahui bernama Fitri, tampak berusaha menjelaskan sesuatu dengan suara lirih. Tapi pria berseragam itu, yang ternyata bernama Roni, semakin naik pitam. "Jangan membantah aku, Fitri. Aku sudah bilang, kamu harus nurut," bentaknya. Nafasnya memburu, matanya penuh amarah. Tangan Roni tiba-tiba mencengkram pergelangan tangan Fitri dengan kuat, membuat gadis itu meringis kesakitan. Arul yang sedari tadi mengamati, merasakan darahnya mendidih. Ia memang bukan siapa-siapa, bukan pahlawan, dan tidak mengenal mereka secara pribadi. Tapi melihat seorang pria memperlakukan wanita dengan kasar membuatnya tidak bisa tinggal diam. Dengan langkah mantap, ia mendekat, berdiri di antara mereka, mencoba menjadi perisai bagi Fitri. "Maaf, Bang, ini tempat umum. Kayaknya nggak pantas ribut-ribut kayak gini," katanya dengan nada tenang namun tegas. Roni menoleh tajam, menatap Arul dengan sorot mata penuh amarah. "Siapa lo? Jangan ikut campur urusan orang." Suaranya menggelegar, membuat beberapa orang yang tadinya tak peduli mulai memperhatikan. Tapi Arul tidak mundur. Ia tahu betul bahwa diam bukan pilihan ketika seseorang sedang diperlakukan dengan tidak adil. "Gue cuma nggak suka lihat orang main tangan sama perempuan," jawabnya, tetap tenang meskipun tatapan Roni penuh ancaman. Alih-alih mereda, Roni semakin tersulut emosinya. Tanpa pikir panjang, ia mendorong Arul dengan kasar hingga pria itu kehilangan keseimbangan dan jatuh ke trotoar. Beberapa orang yang melihat kejadian itu hanya bisa menganga, tapi tak ada yang berani berbuat sesuatu. Fitri menjerit kecil, spontan ingin membantu, namun Roni menarik lengannya dan menyeretnya pergi. "Lo nggak perlu terima kasih sama dia. Ayo pergi," ucapnya dingin, meninggalkan Arul yang masih tergeletak di tanah. Arul merasakan sakit di lengannya akibat benturan dengan aspal kasar, tapi lebih dari itu, hatinya terasa lebih perih melihat bagaimana wanita itu diperlakukan. Fitri menoleh ke arahnya sejenak, matanya seperti ingin mengatakan sesuatu, namun Roni tak memberinya kesempatan. Dalam hitungan detik, mereka telah menghilang di balik jalanan taman, meninggalkan Arul dengan berbagai pertanyaan di benaknya. Ia bangkit perlahan, menepuk-nepuk debu di pakaiannya. Dalam hatinya, ada rasa geram, bukan hanya pada Roni, tetapi juga pada dunia yang seringkali membiarkan ketidakadilan terjadi di depan mata. Namun, ia tak tahu bahwa pertemuan singkat ini adalah awal dari kisah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sejak insiden di pinggir taman, Arul mencoba melupakan kejadian itu. Ia sadar bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan selain berharap wanita itu baik-baik saja. Namun, dalam diam, wajahnya terus terbayang di benaknya. Sorot matanya yang ketakutan, cara ia berusaha mempertahankan diri, dan bagaimana ia hanya bisa pasrah saat pria berseragam itu menyeretnya pergi. Pagi itu, Arul menghidupkan motor bututnya dan mulai bekerja seperti biasa. Jalanan ibu kota yang selalu padat tak mengusik pikirannya. Baginya, menarik penumpang adalah rutinitas yang harus dijalani,
bukan sesuatu yang bisa dipilih. Saat notifikasi pesanan masuk, ia langsung menerimanya tanpa memperhatikan nama pelanggan. Ia hanya melihat titik jemput yang tidak jauh dari tempatnya berada. Setibanya di lokasi, Arul melihat seorang wanita berdiri di pinggir jalan. Wajahnya tampak gelisah, seperti sedang berpikir keras. Saat ia mendekat, hatinya sontak berdegup kencang. Itu dia, wanita yang beberapa hari lalu dibentak dan ditarik paksa oleh pria berseragam di taman. Wanita itu tampak terkejut begitu melihat Arul sebagai pengemudi ojolnya. Ia tampak mengenali Arul, meskipun mereka belum pernah berbicara secara langsung. Sejenak, ia ragu untuk naik, tapi setelah melihat wajah pria itu yang tampak tenang dan bersahabat, ia akhirnya melangkah maju dan duduk di belakang. Selama perjalanan menuju pasar, suasana terasa canggung. Wanita itu terlihat beberapa kali ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu. Akhirnya, setelah beberapa menit, ia membuka suara. "Mas, waktu itu di taman. Itu beneran Mas, kan?" Suaranya lirih, seolah takut Arul akan berpura-pura tidak mengenalinya. Arul tersenyum tipis. "Iya, saya ada di situ," jawabnya singkat, tetap fokus pada jalan. Ia tidak ingin mengungkit kejadian itu terlalu dalam, takut jika wanita itu masih trauma. Wanita itu terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata dengan suara penuh ketulusan, "Terima kasih, sudah mau membela saya." Arul mengangguk kecil. "Saya cuma nggak suka lihat perempuan diperlakukan seperti itu," katanya jujur. Ia tidak butuh ucapan terima kasih, karena baginya, membela yang benar adalah hal yang wajar dilakukan. Begitu sampai di pasar, wanita itu turun dan membayar ongkosnya. Namun, sebelum melangkah pergi, ia kembali menatap Arul dengan ragu-ragu. "Mas, kalau nggak keberatan, bisa temenin saya belanja? Saya agak takut sendirian," pintanya. Arul terkejut, tetapi melihat ekspresi wanita itu yang penuh keraguan, ia menyadari bahwa ini bukan sekadar ajakan biasa. Wanita ini butuh rasa aman. Tanpa banyak berpikir, ia mengangguk. "Boleh, kebetulan saya belum ada orderan lain." Saat mereka berjalan berdampingan di antara kios-kios pasar yang ramai, Arul mulai menyadari satu hal. Pertemuan ini bukan kebetulan. Mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar yang belum ia pahami. Sejak hari itu, entah mengapa Arul merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Biasanya, hari-harinya hanya diisi dengan menarik penumpang dan pulang dengan tubuh lelah. Tetapi kini ada satu hal yang sering muncul di pikirannya, wanita yang ia temui di taman dan pasar itu. Ia bahkan belum tahu namanya, tetapi wajahnya, sorot matanya, dan caranya berbicara masih terbayang jelas. Di sisi lain, wanita itu pun merasakan hal yang sama. Ada sesuatu dalam diri Arul yang membuatnya merasa nyaman. Sikapnya yang tenang, sorot matanya yang jujur, dan keberaniannya dalam membela orang lain tanpa pamrih. Setelah pertemuan di pasar, ia berharap bisa bertemu lagi dengannya, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Takdir rupanya masih ingin mempertemukan mereka. Hari itu, saat Arul sedang beristirahat di pinggir jalan setelah mengantar penumpang, tiba-tiba ponselnya bergetar. Notifikasi pesanan masuk, dan tanpa berpikir panjang, ia langsung menerimanya. Ketika ia melihat titik jemput, hatinya berdegup lebih kencang. Itu tempat yang sama dengan sebelumnya. Apakah mungkin? Saat tiba di lokasi, Arul melihat wanita itu lagi. Kali ini, ia tidak lagi tampak canggung. Sebaliknya, ia tersenyum kecil saat melihat Arul datang. "Mas Arul lagi," katanya sambil menaiki motor. Arul terkejut, tetapi juga merasa lega. "Loh, kok tahu nama saya?" tanyanya. Wanita itu tersenyum. "Saya lihat di aplikasi," jawabnya singkat. Arul ikut tersenyum, merasa aneh karena selama ini ia tidak pernah peduli apakah penumpangnya tahu namanya atau tidak. Tapi kali ini, rasanya berbeda. "Saya Fitri," lanjut wanita itu akhirnya, memperkenalkan diri dengan lebih santai daripada sebelumnya. Sejak saat itu, hubungan mereka perlahan berubah. Tidak ada lagi kecanggungan seperti sebelumnya. Setiap kali Fitri butuh ojek,
Ia sengaja berharap yang datang adalah Arul. Entah kebetulan atau takdir, mereka terus bertemu. Dari sekadar percakapan ringan selama perjalanan, hingga akhirnya menjadi obrolan panjang yang membuat mereka semakin mengenal satu sama lain. Arul mulai mengetahui bahwa Fitri sebenarnya berasal dari keluarga terpandang. Orang tuanya memiliki bisnis besar, tetapi ia tidak terlalu menikmati hidup sebagai anak orang kaya. Ia merasa terkekang, selalu dipaksa untuk menjalani hidup sesuai keinginan keluarganya. Itulah alasan ia dulu bersama Roni, karena orang tuanya menganggap pria berseragam lebih pantas untuknya. Arul mendengarkan setiap cerita Fitri dengan sabar, tanpa menghakimi. Ia bukan tipe pria yang banyak bicara, tetapi kehadirannya membuat Fitri merasa dihargai dan didengarkan. Hal-hal kecil yang dilakukan Arul, seperti memastikan Fitri sampai tujuan dengan selamat atau menunggunya sebelum pulang, membuat hati Fitri perlahan luluh. Mereka mulai sering bertemu di luar urusan ojek. Kadang, Fitri sengaja mencari alasan untuk memesan ojek, hanya agar bisa berbicara dengan Arul lebih lama. Kadang, mereka hanya duduk di taman, mengobrol tanpa merasa waktu berjalan begitu cepat. Hingga akhirnya, tanpa mereka sadari, benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Namun, di balik semua kebahagiaan yang perlahan mereka rasakan, ada satu bayangan gelap yang mengintai. Roni, pria yang dulu memperlakukan Fitri dengan kasar, belum sepenuhnya menghilang dari kehidupannya. Dan ketika ia mengetahui bahwa Fitri kini dekat dengan seorang tukang ojek, amarahnya mulai membara. Hari-hari berlalu dengan begitu cepat. Hubungan Arul dan Fitri semakin dekat, tanpa mereka sadari perasaan di antara mereka semakin dalam. Fitri merasa menemukan sosok yang benar-benar peduli padanya, bukan karena status atau harta, melainkan karena dirinya sendiri. Sementara itu, Arul, yang awalnya hanya ingin melindungi Fitri, kini mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kepedulian biasa. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang tak mereka duga akan kembali menghantui. Suatu sore, ketika Fitri sedang duduk di sebuah kafe menunggu Arul selesai mengantar penumpang, tiba-tiba seseorang menarik kursi di depannya dan duduk dengan kasar. Fitri terkejut. Di hadapannya kini duduk Roni, pria yang selama ini berusaha ia lupakan. Matanya menatap tajam penuh kemarahan, senyumnya sinis. "Kamu pikir aku nggak tahu permainan kamu, Fitri?" Suaranya berat, mengandung ancaman terselubung. Fitri menggenggam gelas kopinya dengan erat, berusaha tetap tenang meskipun jantungnya berdegup kencang. "Aku nggak main-main, Roni. Aku cuma menjalani hidupku sendiri," jawabnya tegas. Ia sudah terlalu lelah takut pada pria itu. Namun, Roni bukan tipe orang yang menerima penolakan dengan mudah. "Kamu pikir bisa bebas begitu saja setelah ninggalin aku?" Roni menyandarkan tubuhnya ke kursi, lalu menyeringai. "Dan sekarang, kamu malah dekat sama tukang ojek." Ia tertawa kecil, tetapi ada nada penuh ejekan di sana. "Serius, Fitri? Kamu turun kelas sejauh itu?" Fitri mengepalkan tangannya di atas meja. "Lebih baik aku bersama orang sederhana yang menghargai aku, daripada seseorang yang cuma tahu cara menyakiti," katanya lantang. Kata-katanya bagaikan tamparan keras bagi Roni. Wajah pria itu langsung mengeras. Roni mendekatkan wajahnya, berbicara dengan nada rendah namun tajam. "Aku peringatkan kamu, Fitri. Jauhi pria itu sebelum semuanya jadi berantakan." Lalu, ia berdiri, merapikan seragamnya, dan pergi begitu saja. Fitri tetap duduk di tempatnya, tubuhnya menegang, pikirannya kacau. Beberapa menit kemudian, Arul datang. Ia langsung menyadari wajah Fitri yang tegang. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya cemas. Fitri menatapnya, ragu apakah harus menceritakan apa yang baru saja terjadi. Namun, melihat wajah Arul yang tulus, ia merasa tidak ingin menyembunyikan apapun. "Aku ketemu Roni," kata Fitri akhirnya. "Dia mengancam aku, dan kamu." Mata Arul sedikit menyipit. Ia mungkin bukan siapa-siapa, tetapi ia tidak akan tinggal diam jika seseorang mencoba mengganggu Fitri.
Aku nggak takut sama dia, katanya mantap. Tapi aku nggak mau kamu dalam bahaya. Kalau dia berani macam-macam lagi, bilang ke aku. Fitri tersenyum tipis. Ada rasa nyaman dan aman saat mendengar kata-kata Arul. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini belum berakhir. Roni bukan orang yang mudah menyerah, dan ia yakin pria itu akan melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar ancaman lisan. Tanpa mereka sadari, di luar kafe, dari kejauhan, seseorang sedang mengamati mereka dengan tatapan tajam penuh kebencian. Roni tidak pernah suka kalah, dan kali ini, ia berjanji akan membuat Arul menyesal telah berani mendekati wanita yang pernah menjadi miliknya. Sejak pertemuan dengan Roni di kafe, Fitri semakin gelisah. Ia tahu mantan kekasihnya itu tidak akan tinggal diam. Selama ini, Roni selalu mendapatkan apa yang ia inginkan, dan pria itu tidak akan pernah membiarkan sesuatu, atau seseorang, menghalangi kehendaknya. Fitri takut, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Arul. Roni adalah pria berpengaruh, berseragam, dan memiliki banyak koneksi. Jika ia benar-benar ingin menghancurkan hidup seseorang, itu bukan hal yang sulit baginya. Kekhawatiran Fitri terbukti tidak berlebihan. Beberapa hari setelah insiden di kafe, Arul mulai menghadapi masalah dalam pekerjaannya. Akun ojolnya tiba-tiba dibekukan tanpa alasan yang jelas. Ia mencoba menghubungi pihak aplikasi, tetapi tidak mendapat jawaban memuaskan. Ada laporan negatif tentang saya, katanya, ujar Arul saat bertemu Fitri di taman. Fitri terkejut. Laporan negatif? Dari siapa? Tanyanya. Arul menggeleng, tetapi dalam hatinya ia sudah bisa menebak siapa dalangnya. Aku nggak tahu, tapi aku yakin ini bukan kebetulan, jawabnya. Ia mencoba tersenyum untuk menenangkan Fitri, tetapi dalam hatinya ia merasa marah dan frustrasi. Tak hanya itu, Arul juga mulai merasa ada orang yang membuntutinya. Saat ia sedang menunggu pesanan di pangkalan, beberapa pria asing menatapnya dengan sinis, seolah memperingatkannya untuk tidak macam-macam. Bahkan suatu malam, saat ia hendak pulang, ia merasa ada motor yang mengikutinya. Saat ia mencoba mempercepat laju motornya, motor itu juga ikut mempercepat. Namun, saat Arul berbelok ke jalan kecil, motor itu menghilang begitu saja. Fitri merasa bersalah. Maaf, Arul, kalau bukan karena aku, kamu nggak akan mengalami ini semua, katanya dengan suara bergetar. Ia benar-benar takut jika sesuatu terjadi pada pria yang kini mulai mengisi hatinya. Arul menghela napas. Ia menatap Fitri dengan lembut, lalu menggenggam tangannya. Jangan pernah merasa bersalah karena kamu hanya ingin bahagia, katanya dengan tulus. Aku tahu ini nggak akan mudah, tapi aku nggak akan mundur cuma karena ancaman seperti ini. Kata-kata Arul membuat Fitri semakin yakin akan perasaannya. Ia sadar bahwa pria di depannya ini berbeda dari Roni. Jika Roni selalu ingin mengendalikan, Arul justru selalu ingin melindungi. Jika Roni menggunakan kekerasan untuk mendapatkan sesuatu, Arul menggunakan kesabaran dan keberanian. Namun, masalah tidak hanya datang dari Roni. Keluarga Fitri pun mulai menentang hubungannya dengan Arul. Suatu malam, saat Fitri pulang ke rumah, orang tuanya langsung menegurnya. Kamu pikir kami akan diam saja melihat kamu dekat dengan seorang tukang ojek? Kata ayahnya dengan nada tinggi. Fitri menatap orang tuanya dengan mata berkaca-kaca. Ayah, ibu, Arul itu orang baik. Dia mungkin gak punya harta, tapi dia punya hati, katanya berusaha meyakinkan. Namun, ibunya hanya menggeleng dengan kecewa. Kebaikan gak cukup untuk membangun masa depan, Fitri. Mendengar itu, Fitri sadar bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Bukan hanya harus menghadapi ancaman Roni, tetapi juga harus meyakinkan keluarganya bahwa cinta tidak selalu diukur dari status sosial. Lalu, bagaimana kelanjutan kisah mereka? Apakah Arul dan Fitri mampu bertahan menghadapi semua cobaan ini? Atau justru ancaman Roni dan tekanan keluarga akan memisahkan mereka? Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Ancaman dari Roni semakin nyata, tekanan dari keluarga Fitri semakin berat,
dan situasi Arul semakin sulit. Akun ojolnya masih dibekukan, pekerjaan lain sulit didapat, dan kini ia harus terus waspada terhadap orang-orang yang diam-diam mengawasinya. Namun, di tengah semua itu, satu hal yang membuatnya tetap bertahan adalah Fitri. Mereka sering bertemu diam-diam di tempat-tempat sepi, berbagi cerita, dan menguatkan satu sama lain. "Aku nggak akan mundur, Arul," kata Fitri suatu malam saat mereka duduk di tepi sungai kecil. "Aku nggak peduli dengan ancaman Roni atau larangan orang tuaku. Aku hanya ingin bersamamu." Arul menatapnya dengan penuh haru. Ia tahu Fitri mempertaruhkan banyak hal demi dirinya. "Tapi aku nggak mau kamu kehilangan keluargamu karena aku," jawabnya dengan nada pelan. "Aku ingin mendapatkan restu mereka, Fitri. Aku nggak mau kita hidup dengan kebencian di belakang kita." Fitri tersenyum tipis. "Kalau begitu, ayo kita buktikan bahwa kita pantas untuk bahagia," katanya dengan penuh tekad. Keberanian Fitri akhirnya membawanya untuk mengambil langkah besar. Ia menghadap orang tuanya dengan hati yang mantap. "Ayah, Ibu, aku mencintai Arul. Jika kalian ingin aku bahagia, tolong lihat dia dari hatinya, bukan dari pekerjaannya," ucapnya dengan penuh keyakinan. Ayahnya masih marah, tetapi ibunya mulai terdiam. Ia bisa melihat betapa tulusnya Fitri, betapa putrinya benar-benar berjuang demi pria itu. "Kamu yakin dia bisa membahagiakanmu?" tanya ibunya dengan suara lirih. "Aku lebih bahagia bersamanya daripada dengan siapapun yang kalian pilihkan untukku," jawab Fitri mantap. Sementara itu, Arul memutuskan untuk menghadapi Roni secara langsung. Ia mendatangi kantor polisi tempat Roni bertugas dan menunggunya di luar. Saat Roni keluar, Arul berdiri tegap di hadapannya. "Aku nggak takut sama kamu," kata Arul tegas. "Kalau kamu memang laki-laki, jangan main belakang. Hadapi aku secara jantan." Roni tertawa sinis. "Kamu pikir kamu siapa?" katanya meremehkan. "Kamu cuma tukang ojek yang nggak punya apa-apa. Kamu pikir Fitri akan bahagia dengan orang seperti kamu?" Arul menatapnya tajam. "Kebahagiaan bukan soal harta atau jabatan, Roni. Fitri butuh seseorang yang bisa menghargainya, bukan seseorang yang hanya ingin menguasainya." Kata-kata itu menampar ego Roni. Ia terdiam sesaat, tetapi kemudian ia tertawa lagi, meskipun ada sedikit kegelisahan di matanya. "Kita lihat saja nanti," katanya sebelum pergi. Namun, ancaman Roni tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, ia justru terlibat dalam kasus kekerasan yang membuatnya diskors dari pekerjaannya. Orang-orang mulai melihat sisi aslinya, kasar, arogan, dan tak terkendali. Sementara itu, Arul terus berusaha membuktikan dirinya. Ia mulai bekerja serabutan, membangun usaha kecil-kecilan, dan perlahan menunjukkan bahwa ia bukan pria yang mudah menyerah. Melihat keteguhan hati Arul, perlahan hati orang tua Fitri mulai luluh. Mereka mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan status atau kekayaan. Hingga akhirnya, setelah perjuangan panjang, mereka merestui hubungan Fitri dan Arul. Beberapa bulan kemudian, Fitri dan Arul menikah dalam sebuah acara sederhana, tetapi penuh kebahagiaan. Tidak ada kemewahan, tidak ada pesta besar, tetapi ada cinta yang tulus dan restu yang akhirnya diberikan. Di tengah kebahagiaan itu, Roni hanya bisa menatap dari kejauhan. Ia kalah bukan karena Arul lebih kuat darinya, tetapi karena Arul memiliki sesuatu yang tidak pernah ia miliki, ketulusan. Akhirnya, Fitri dan Arul membuktikan bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalannya, meskipun harus melewati rintangan yang besar. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk cerita-cerita inspiratif lainnya. Apakah kalian percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.